Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzi Maulana Sidik dengan NIM 23120108, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Darul Quran Jakarta. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dengan pendekatan maqasidus syariah, yaitu dengan melihat tujuan dan nilai utama dalam hukum syariat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat isu tentang praktek ekonomi syariah pada masa kini, yang dimana secara hukum terlihat syariah, tetapi dalam prakteknya masih banyak pertanyaan, masih menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri dengan normal. Hal itu karena mereka menganggap jual beli sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada pendekatan kali ini menggunakan maqasid syariah, yaitu tujuan utama dari hukum Islam. Salah satu tujuan penting dalam muamalah adalah menjaga harta atau yang disebut hifdzul mal dan menciptakan keadilan dalam transaksi. Menurut Asy-Syatibi, hukum Islam tidak diturunkan semata-mata untuk legalitas formal, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Pendekatan maqasid membantu kita untuk tidak hanya bertanya apakah akannya sudah sesuai syariat, tetapi juga apakah praktiknya adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Pendekatan ini juga sangat relevan karena ekonomi syariah saat ini seringkali menekankan bentuk akad namun kurang memperhatikan dampak sosialnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 ini turun dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam yang telah lama mempraktikkan riba jahiliyah. Riba pada masa itu biasanya terjadi dalam bentuk pinjaman dengan bunga berlipat ganda. Tetapi peminjam tidak mampu membayar tepat waktu. Utangnya justru terus bertambah sehingga semakin menjerat si penghutang itu. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, praktik riba ini menyebabkan ketimpangan sosial yang serius karena pihak yang kuat secara ekonomi semakin diuntungkan sementara pihak yang lemah semakin tertekan. Oleh karena itu, larangan riba dalam Al-Quran tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sebagai respon terhadap keadilan sosial. Hal ini juga menunjukkan bahwa sejak awal Al-Quran memandang persoalan ekonomi sebagai persoalan moral dan kemanusiaan, bukan hanya sekedar transaksi bisnis. Dalam makna ayat ini, Allah menggambarkan orang-orang yang memakan riba dengan gambaran yang sangat kuat, yaitu orang yang bangkit dalam keadaan tidak normal, seolah-olah kerasukan setan. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, gambaran ini bukan semata-mata bersifat fisik, tetapi menggambarkan kerusakan cara berpikir dan cara pandang. Orang yang membenarkan riba telah kehilangan kepekaan moral sampai menganggap bahwa jual beli dan riba itu adalah hal yang sama. Padahal Al-Quran secara tegas membedakan keduanya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, transaksi ekonomi harus didasarkan pada pertukaran yang adil dan saling menguntungkan, bukan keuntungan sepihak yang merugikan pihak lainnya. Kemudian, jika ayat ini dianalisis dengan pendekatan maqasid syariah, maka fokus utama bukan hanya pada larangan riba secara formal, tetapi pada tujuan larangan tersebut. Yasser Auda menegaskan bahwa maqasid harus dipahami secara sistematik. Artinya, kita tidak cukup menilai satu akad secara berpisah, tetapi harus melihat dampak keseluruhan sistem ekonomi terhadap masyarakat. Dengan sudut pandang ini, riba tidak hanya berarti bunga dalam pengertian teknis, tetapi setiap sistem ekonomi yang menyebabkan ketimpangan
ketidakadilan, dan pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu, itu bisa dianggap riba. Jika prinsip maqasid ini diterapkan pada ekonomi syariah masa kini, maka muncul beberapa kritik penting. Secara formal, banyak lembaga keuangan syariah telah menggunakan akad-akad yang sah secara fikih. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pola-pola yang membebani risiko hampir sepenuhnya kepada nasabah, menetapkan margin yang kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, dan lebih berorientasi pada keuntungan lembaga dibanding kemaslahatan bersama. Menurut Muhammad Umar Capra, ekonomi Islam seharusnya berbeda secara mendasar dari sistem kapitalis, bukan hanya berbeda secara istilah. Jika ekonomi syariah hanya meniru sistem konvensional lalu mengganti terminologinya, maka tujuan utama syariah belum tercapai. Dengan demikian, ayat Quran Surat Al-Baqarah 275 ini menjadi dasar kritik bahwa ekonomi syariah harus dievaluasi. Tidak hanya dari sisi kepatuhan hukum, tetapi juga dari sisi keadilan sosial dan dampak kemanusiaan. Dalam konteks masyarakat modern, pesan utama Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 ini adalah bahwa Islam menolak sistem ekonomi yang menormalisasikan ketimpangan, membenarkan eksploitasi, dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, tafsir muamalah berbasis maqasid syariah ini menuntut agar ekonomi syariah benar-benar menjadi alat pembebasan, bukan sekedar sistem yang sah secara administratif. Kemudian, nilai yang utama yang diajarkan ayat ini adalah keadilan, kepedulian sosial, dan perlindungan terhadap masyarakat lemah. Kelebihan pendekatan maqasid adalah membuat ajaran Islam tetap relevan dengan kondisi zaman. Namun pendekatan ini perlu dijalankan dengan hati-hati agar tidak lepas dari prinsip dasar syariah. Pesan Al-Quran bagi kita hari ini adalah bahwa ekonomi syariah harus menjadi solusi nyata bagi keadilan sosial, bukan hanya perubahan nama dari sistem konvensional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.